Bunuh menteri, ini pasukan komunis paling ditakuti Israel di Gaza. Situasi keamanan di Gaza, Palestina mulai membaik usai terjadi pertempuran antara kelompok bersenjata milisi Palestina dengan militer Israel. Ratusan warga sipil Palestina tewas akibat serangan peluru-peluru kendali alias rudal Israel Defense Force atau IDF. Dan beberapa warga Israel juga dilaporkan tewas akibat serangan roket milisi Palestina. Namun di balik semua pertempuran yang berlangsung selama 11 hari itu, mungkin tidak banyak yang tahu. Sebenarnya milisi Palestina bukan satu-satunya kelompok teroris yang menjadi incaran militer Israel. Malahan milisi Palestina bukan pasukan yang ditakuti IDF. Banyak yang tidak tahu, ada kelompok bersenjata lain yang turut menggempur Israel dan kelompok ini dikenal paling militan dalam berjuang dan sangat ditakuti IDF. Mau tahu kelompok yang bersenjata? Apakah yang ditakuti militer Yahudi itu? Simak catatan khusus FIFA Militer Jumat 4 Juni 2021 berikut. Nama kelompoknya yaitu Brigade Abu Ali Mustafa. Kelompok bersenjata ini merupakan sayap dari organisasi populer Front for the Liberation of Palestine atau Front Populer atau Pembebasan Palestina. PFLP sendiri merupakan organisasi yang beraliran komunis Marxisme, Leninisme. Di Palestina dikenal sebagai organisasi sekuler dan revolusioner sosialis. Awalnya, Brigade Abu Ali Mustafa bernama Red Eagles Brigades, tapi setelah pimpinan mereka tewas dibunuh militer Israel, kelompok bersenjata ini memutuskan memakai nama sang komandan Abu Ali Mustafa. Tidak seperti milisi Palestina yang disebut IDF sebagai pengecut karena menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup. Brigade Abu Ali Mustafa sangat berani melakukan serangan langsung ke Israel. Target serangan kelompok ini tidak cuma militer, tapi juga warga sipil Israel. Bahkan banyak pejabat Israel yang terbunuh oleh serangan Brigade Abu Ali Mustafa. Pada 2001, Brigade Abu Ali Mustafa membuat guncang dunia karena membunuh politisi sekaligus Menteri Pariwisata Israel, Rehazam Zevi. Politik sayap kanan itu dibunuh pada 17 Oktober. Di tahun yang sama, Brigade Abu Ali Mustafa juga membunuh Meir Lisenberg, seorang anggota Dewan dan Kepala Keamanan Israel. Sudah banyak pula serangan bom bunuh diri dan roket yang dilancarkan pasukan Brigade Abu Ali Mustafa terhadap Israel. Yang terparah ketika mereka menyerang pasar Netanya di Israel pada 19 Mei 2002 dengan bom bunuh diri. Jika dibandingkan dengan milisi Palestina dan sayap bersenjatanya, tentu saja Brigade Abu Ali Mustafa jauh lebih punya pengalaman menghadapi Israel karena mereka terbentuk 20 tahun lebih dahulu dari milisi Palestina. Untung Turki dan Iran masih sabar, kalau tidak habis Israel. Timur Tengah kembali panas. Sudah kurang lebih sepekan militer Israel melakukan serangan militer ke jalur Gaza di wilayah Palestina. Tel Aviv berdalih bahwa tindakan tersebut adalah untuk melumpuhkan kekuatan kelompok milisi Palestina yang kerap melancarkan serangan ke Israel. Namun yang namanya konflik, korbannya adalah warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Kemarin, 42 orang terbunuh akibat serangan udara Israel ke jalur Gaza. Ini adalah jumlah korban terbanyak sepanjang konflik sepekan terakhir. Total sudah 188 orang meninggal dunia, termasuk 55 anak-anak dan 33 perempuan, sementara 1.230 orang luka-luka. Well, kekuatan militer Israel memang tidak bisa dianggap enteng. Mengutip Global Firepower, Israel berada di peringkat 20 dalam hal militer terkuat di dunia. Global Firepower menggambarkan kekuatan militer satu negara dengan indeks kekuatan. Power Index semakin kecil angkanya malah semakin perkasa. Nilai 0,0000 adalah kekuatan yang sempurna. Amerika Serikat menjadi negara terkuat di dunia dengan Power Index 0,718, sedangkan Israel menduduki peringkat 20 dengan skor Power Index 0,3464.
Total populasi Israel adalah 8.675.475 orang dan 3.024.271 orang atau 34,9% diantaranya dinilai cukup fit untuk berdinas di militer. Saat ini total personel militer negara Zionis adalah 634.000 orang. Di matra udara, Israel memiliki 241 jet tempur nomor 13 dari 140 negara, plus helikopter tempur sebanyak 48 unit terbanyak ke-12 dunia. Di matra darat, Israel memiliki 1.650 tank, peringkat 16 dunia. Kemudian untuk kendaraan lapis baja berjumlah 7.500 unit, terbanyak ke-14 dunia. Ini masih dilengkapi dengan 14 peluncur roket terbanyak ke-32 dunia. Sementara di matra laut, Israel memiliki 4 unit kapal perang ukuran kecil terbanyak ke-20 dunia dan 48 unit kapal patroli. Israel menguasai 5 unit kapal selam terbanyak ke-15 dunia. Agresi Israel di jalur Gaza mengundang banyak kecaman, misalnya dari Turki. Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, mencap Israel sebagai negara teroris. Erdogan mengajak seluruh pihak untuk bergerak mengatasi konflik kemanusiaan tersebut. Kami mengajak seluruh negara, seluruh institusi, apapun keyakinannya untuk segera bertindak melawan serangan Israel, tegas Erdogan dalam pidato di televisi nasional sebagaimana diwartakan Reuters. Andai Turki beradu kekuatan militer dengan Israel, siapa yang unggul? Apakah Turki bisa mengimbangi? Well, sepertinya negeri Erdogan lebih didaya. Power Index Turki adalah 0,2109 peringkat 11 dunia. Total populasi Turki adalah 82.017.514 orang. Dari jumlah tersebut, 35.174.859 orang atau 42,9% layak untuk dinas militer. Saat ini total personel angkatan bersenjata Turki adalah 895 orang. Di matra udara, Turki memiliki 206 unit jet tempur peringkat 15 dunia plus helikopter sebanyak 471 unit, di mana 104 diantaranya adalah helikopter tempur. Untuk matra darat, Turki memiliki 3.045 unit tank terbanyak ke-9 di dunia. Kemudian masih ada kendaraan lapis baja 11.630 unit dan peluncur roket 407 unit. Sedangkan di matra laut, Turki memiliki 16 unit kapal tempur cepat terbanyak ketiga dunia, plus masih ada 10 unit korvet, 12 unit kapal selam, 35 unit kapal patroli, dan 11 unit kapal ranjau. Negara lain yang juga mengutuk keras agresi Israel adalah Iran. Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, menyerukan agar rakyat Palestina terus memperkuat barisan dan melawan karena Israel hanya mengerti bahasa kekerasan. Zionis tidak tahu apa-apa kecuali bahasa kekerasan, jadi bangsa Palestina harus memupuk kekuatan perlawanan untuk membuat penjahat itu menyerah dan berhenti melakukan aksi brutal.